Experience, kira-kira pengalaman apa aja yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman memilih Raffles by kampus tujuan kalian? Yang pertama, di sini untuk employment rate after graduation kami kayak mencapai angka 100% teman-teman, karena memang setelah lulus dari Raffles, banyak student kami yang banyak bekerja di company-company ternama maupun yang sudah bangun bisnis mereka sendiri. Karena kalau teman-teman lihat juga, kalau dari modul kami lebih banyak ke praktikal dibanding dengan teori, persentasenya ada 70%, lebih ke praktek, dan 30%-nya teori. Sehingga teman-teman yang lulus dari Raffles pun dijamin sudah bisa implementasikan apa yang mereka pelajari di dunia pekerjaan mereka. Dan untuk yang poin kedua, kita juga di sini adalah Global International University, karena kita adalah member dari Association Commonwealth University. Karena itu juga teman-teman di sini kita punya professional body accreditation. Jadi mulai dari akreditasi, kurikulum, modul, itu semua kita masih sama seperti yang di Singapura ya. Gitu. Nah, untuk student ratio, kita 1:11. Jadi memang dalam satu kelas itu kita juga nggak terlalu banyak muridnya, kita hanya maksimal 15 murid. Kenapa? Karena di Raffles ini kita mengupayakan dengan semua classes, tujuan kita agar lecture bisa monitor one by one studentnya. Dan kalau teman-teman mau ada tutoring one-on-one di luar jam kuliah kalian, itu bisa dibantu oleh academic team kami untuk mengaturkan jadwalnya, begitu. Nah, berikut adalah Worldwide Campus Raffles, seperti yang aku mention di awal, bahwa kami tersebar di beberapa negara. Jadi, negara-negara ini adalah cabangnya Raffles, dan karena kami juga menawarkan program 2+1, di mana teman-teman bisa belajar 2 tahun di Raffles Indonesia, dan 1 tahun lagi di Raffles cabang-cabang yang teman-teman lihat saat ini. Untuk teman-teman yang mau ngambil experience untuk kuliah di luar negeri, boleh consider untuk mengambil program 2+1 kami ya. Nah, berikut juga ada Spirit of Raffles. Jadi Raffles ini waktu studi kita juga cukup singkat dibanding dengan kuliah kampus-kampus di Jakarta atau di Indonesia, teman-teman. Karena memang kurikulum tadi kita adalah internasional kurikulum, khususnya kita juga sama seperti yang di Singapura. Kalau di Singapura itu, untuk advance diploma atau setara dengan D3 itu, duration-nya di sini kita hanya 2 tahun. Dan untuk Bachelor in Honors atau S1, teman-teman hanya perlu waktu 3 tahun sudah bisa mendapatkan gelar bachelor kalian. Dan untuk master degree-nya hanya 1 tahun aja teman-teman. Dan total di sini kalian juga bisa lihat kalau untuk ijazah pun yang akan kalian dapatkan nanti langsung dari Raffles pusat kami di Singapura. Jadi ijazahnya pun ijazah internasional ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah lokasi kami, gambar lokasi kami. Jadi kami terletak di Jalan MH Tamrin nomor 20, lebih tepatnya di Gedung Lipo Tamrin. Di mana lokasi kami ini sangat strategis karena kami terletak di tengah-tengah Jakarta. Untuk akomodasi, public transportation juga sangat gampang ya untuk diraih. Karena kita juga kalau teman-teman dari kampus kami, kalau mau ke public transportation, kita dekat dengan stasiun MRT Bundaran HI maupun halte busway. Cukup jalan dari kampus kami aja 3-4 menit sudah sampai gitu. Nah, di sebelah kanan adalah jurusan-jurusan yang kami tawarkan di Raffles. Jadi kita menawarkan berbagai macam jurusan, mulai dari desain, berbagai macam jurusan di desain, terus jurusan di bisnis, sampai ke jurusan psikologi dan juga artificial intelligence. Oke, kita juga akan bahas satu persatu mengenai jurusannya di slide berikut. Untuk desain, pertama bisa dijelaskan oleh Miss Hana. Baik, terima kasih Miss Sharon. Selamat siang teman-teman semua. Nah, kalau misalkan untuk fashion design ini, di sini kalian akan belajar mengenai gimana caranya mendesain sebuah fabric atau garment. Nah, di sini fokus areanya kalian akan belajar mengenai fashion illustration, textiles knowledge, pattern making, sampai ke digital portfolio.
Nah, selanjutnya beberapa basic skills yang akan kalian pelajari kalau misalkan kalian mengambil fashion design, kalian akan belajar mengenai drawing, drafting, wrapping, sampai dengan sewing. Jadi beberapa basic skills ini memang akan kalian pelajari selama 6 bulan sampai 1 tahun pertama ketika kalian kuliah. Jadi kalau misalkan sekarang kalian nggak punya basic skills ini, nggak masalah karena nanti di Rafa semuanya akan diajarin from basic. Nah, ini adalah beberapa hal juga yang akan kalian pelajari, yaitu mengenai mood board, sketchbook, illustration, technical drawing, sampai nanti belajar mengenai photoshoot. Jadi di photoshoot ini sangat penting, karena di sini kalian akan belajar mengenai membuat digital portfolio kalian masing-masing. Jadi di Raffles itu untuk semua jurusan desain tidak akan ada skripsi. Nah, untuk fashion design, kalian akan ada membuat final project berupa full collections. Full collections-nya itu sekitar 5 until 8 looks, itu terserah dengan preferensi kalian masing-masing. Mungkin kalian mau fokus ke women's wear, atau ke men's wear, atau baju-baju ready to wear, atau baju-baju yang avant-garde. Itu terserah dengan preferensi kalian masing-masing sebagai student. Nah, di Rafles, selain kuliah, kalian juga akan di-encourage untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan baik ajang internasional maupun nasional. Untuk yang internasional, biasanya student kami ikut dalam kegiatan Paris Fashion Week atau Milan Fashion Week, dan untuk yang di regional, biasanya ikut di Jakarta Fashion Week. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai video dari graduation anak-anak fashion design. Oke, selanjutnya juga ada fashion marketing and management. Kalau tadi fashion design kalian lagi fokus belajar tentang production, kayak membuat baju. Nah, kalau di fashion marketing and management ini, kalian akan fokus lebih ke bagian bisnisnya. Jadi fokus areanya belajar tentang buying principles, fashion journalism, sampai ke fashion communication and brand management. Ini adalah yang akan kalian pelajari nanti, yaitu mengenai fashion journalism, visual merchandising, bagaimana cara menata booth, menata retail atau store kalian. Kalian juga akan belajar mengenai fashion communication and brand management, gimana caranya membangun identitas sebuah brand kalian. Nah, bisa dilihat di sini, jadi student kami juga nanti ketika kuliah, mereka akan belajar gimana sih caranya membangun identitas sebuah brand, membangun ciri khas brand kalian. Ada dari Audrey Clarissa dan juga Clarissa Devina Gunawan. Jadi mereka di sini membangun identitas brand kalian, membangun identitas mereka, membuat sebuah create demand, mendapatkan profit yang ingin mereka dapatkan tuh caranya seperti apa sih? Menggunakan media platform apa, nanti promosinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan atau success story dari kampus kami. Jadi datang dari student kami, ada Nicole dan juga teman-temannya. Mereka di tahun kemarin ikut dalam kegiatan blibli.com ini dan berhasil memenangkan 20 million. Berikut ini adalah video final project dari anak-anak fashion marketing and management. Oke, selanjutnya juga ada visual communication design. Jadi di visual communication design ini kalian akan belajar gimana caranya berkomunikasi secara visual, baik melalui printed media ataupun melalui website. Jadi di sini mungkin kalian teman-teman lebih kenal dengan nama DKV atau graphic design. Beberapa fokus area yang akan kalian pelajari adalah mengenai digital advertising, branding, motion graphics, sampai ke CX. Nah, beberapa basic skills yang akan kalian pelajari adalah nanti mengenai fotografi, typography, dan juga drawing. Jadi kalau misalkan sekarang kalian nggak punya basic skills tersebut, nanti kalian akan pelajari itu selama 6 bulan sampai 1 tahun pertama kalian kuliah. Nah, success story dari student kami, jadi mereka juga biasanya ikut dalam kegiatan kompetisi-kompetisi, baik tahap nasional maupun internasional.
Untuk yang tahap internasional, mereka ikut dalam kegiatan Indigo Design Awards yang sudah Netherlands dan berhasil mendapatkan 17 awards ini mewakili Indonesia. Nah, selanjutnya kami juga ada jurusan Digital Media Design. Nah, untuk Digital Media Design ini, kalian akan belajar gimana caranya mendesain sebuah digital platform. Nah, fokus areanya, kalian akan belajar mengenai UI UX design, web atau mobile development, sampai ke digital content creation. Jadi misalnya kalau misalkan kalian tertarik untuk mendesain sebuah video, membuat film animasi, membuat film pendek, atau kalian tertarik untuk menjadi seorang developer, mendesain sebuah website, mendesain sebuah aplikasi kayak Tokopedia, Gojek, atau Shopee, atau bahkan kalian tertarik untuk mendesain sebuah game, membuat karakter game, tertarik belajar tentang 3D effect, belajar tentang motion graphics, nah kalian bisa consider untuk mengambil jurusan digital media design ini. Nah, selanjutnya, berikut ini adalah beberapa student portfolio dari student kami. Jadi ada yang juga sudah mendesain sebuah game VR dan membuat karakter game. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Dan selanjutnya ini adalah video campaign kolaborasi antara anak-anak digital media design dengan sebuah brand atau perusahaan yang bekerja sama dengan Raffles, yaitu CDG. Oke, selanjutnya juga ada jurusan interior design. Jadi interior design ini adalah jurusan desain terakhir di kampus kami. Di sini kalian akan belajar gimana caranya mendesain sebuah interior ruangan. Di slide sebelumnya kalian juga sudah menonton video kampus tour kami. Jadi kampus kami juga didesain oleh anak-anak lulusan interior design kami sendiri. Nah, di layar ini juga teman-teman melihat ada sebuah store atau retail namanya Union Well. Ini lokasinya di Jakarta Selatan. Jadi store atau retail ini juga didesain oleh anak-anak lulusan kampus kami. Nah, jadi memang di interior design Raffles mereka akan belajar semua tipe konsep ruangan. Jadi kalian akan belajar mulai dari desain studio tipe 1 sampai ke desain studio tipe 4. Semuanya ini akan kalian pelajari secara bertahap. Jadi diharapkan nanti di tahun akhir itu kalian sudah bisa mendesain semua tipe konsep ruangan. Jadi akan belajar mulai dari residential, retail, office, sampai ke restaurant and hospitality. Nah, selanjutnya di Raffles ini memang kami selalu encourage student untuk sambil mengambil project ketika mereka kuliah. Jadi ketika mereka kuliah pun mereka juga punya pengalaman kerja. Jadi gimana sih caranya menangani untuk mendesain sebuah store, sebuah retail, sebuah apartemen. Ini sebagai contoh ada anak-anak kampus kami yang mendesain sebuah kantor namanya kantor Genius, dan juga sudah ada yang mendesain untuk sebuah retail, ada yang mendesain untuk sebuah apartemen dan lain sebagainya. Nah, masuk ke jurusan bisnis akan dijelaskan oleh Miss Sharon. Baik, terima kasih Mbak Sana. Nah, kita beralih dari desain ke bisnis. Untuk jurusan bisnis yang pertama, kita ada business administration, teman-teman. Di sini teman-teman akan belajar mulai dari fundamentalnya bisnis. Teman-teman juga akan belajar mengenai analytical skill, terus competitiveness, sampai ke bisnis, bagaimana how to become entrepreneurship, mulai dari small business sampai ke bisnis level global, teman-teman. Nah, di Raffles juga untuk bisnis kami, untuk bachelornya waktunya singkat, yaitu hanya 2 tahun 9 bulan aja, teman-teman sudah bisa mendapatkan gelar bachelor degree kalian. Dan bisa teman-teman lihat di waktu yang singkat tersebut, di sini juga ada success story kami yang datang dari Sabrina dan juga Lena Bensawan, di mana umur mereka masih sangat belia, tapi mereka telah berhasil masuk kategori Forbes 30 Under 30 Asia di tahun 2019. Karena mereka telah berhasil running bisnis mereka sendiri yang dinamakan Subshares. Jadi Subshares ini adalah company non-profit yang bergerak di bidang sosial. Nah, Sabrina Bensawan ini juga terpilih menjadi wanita paling inspiratif di Indonesia oleh Globe Asia. Dan nggak hanya Sabrina dan juga Lena Bensawan, kita juga datang dari Michael Teddy. Kalau Michael Teddy ini, dia bangun bisnis venture di tahun 2020 yang dinamakan White Cap Coffee, teman-teman.
pertama kali ini dia cabangnya ada di Green Bay Pluit Apartment, Jakarta Utara. Dan selanjutnya kita juga ada business accountancy. Jadi untuk business accountancy ini teman-teman akan belajar tentunya mengenai accountant, teman-teman juga akan belajar mengenai financial, investment, auditor, sampai nanti kalian juga akan belajar mengenai business operation. Jadi nggak pure accountancy, tapi akan ada pelajaran bisnisnya juga. Kita juga ada jurusan Tourism Hospitality and Management, di mana kalau untuk Tourism Hospitality and Management ini, teman-teman akan belajar lebih fokusnya lebih ke management level ya. Jadi di sini nggak ada pelajaran mengenai pastry, cooking, ataupun housekeeping, dan lain sebagainya. Tapi di sini fokus kalian lebih ke management levelnya. Dan kita juga ada jurusan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ya ini adalah branch dari IT atau Information System juga. Di mana di sini kalian akan belajar banyak mengenai algoritma serta big data dan juga model-model dari AI sendiri. Model-model dari AI bisa teman-teman lihat di layar, yaitu ada business statistic, data analysis, image processing, UI UX, data visualization, software modeling, sampai machine learning. Dan nanti di tahun terakhir pun teman-teman akan belajar bagaimana bisa implementasi itu semua ke entrepreneurship and new business development-nya. Nah, kalau teman-teman juga mungkin masih belum tahu produk dari AI ini, contohnya sekarang sudah ada mobil yang bisa self-drive, ada juga robot yang bisa membantu pekerjaan profesi manusia seperti dokter gigi di Jepang, terus ada juga untuk contoh simpelnya mungkin Android user dan juga iPhone user sering menggunakan, yaitu adalah Siri dan juga Google Assistant. Itu juga adalah contoh dari AI. Jadi AI ini nggak harus melulu harus di robot, dia bisa di mobil, bisa di komputer, HP kalian pun bisa, di mana aja. Jadi karena memang AI ini nanti ilmu-ilmunya mereka akan lebih bagaimana bisa membuat sensing untuk bisa merespon tanggapan atau perintah dari manusia yang bisa membantu pekerjaan manusia lebih mudah ke depannya di era globalisasi seperti saat ini gitu. Selanjutnya kita juga ada jurusan psikologi. Kalau untuk psikologi di Raffles, kita ini berupa ilmu terapan, teman-teman. Jadi teman-teman akan belajar mulai dari fundamental psikologinya, yaitu dimulai dari child and infant. Dan juga teman-teman akan belajar mulai study of mind, yaitu emotional motivation, creative thinking, neuropsychology, sampai ke adulthood-nya juga, yaitu ada social psychology, sampai ke psikologi ke bidang pekerjaan, yaitu human resource management, psychology marketing, branding, dan juga customer psychology. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mau masuk psikologi di Raffles, dipersilahkan karena di sini kita nggak memandang kalian mau dari IPA, IPS maupun sastra pun boleh masuk di psikologi Raffles. Nah, tadi kita udah membahas mengenai advanced diploma dan juga bachelor program. Di sini kita juga ada program postgraduate atau setelah kalian lulus S1, di sini kita menawarkan Master of Business Administration, di mana kalau teman-teman mengambil MBA di Raffles ini, keuntungan pertama kalian kan di sini akan dipersiapkan menjadi praktisi bisnis ke level global, teman-teman. Dan juga teman-teman di sini akan waktunya juga lebih singkat, yaitu hanya 1 tahun aja, teman-teman, untuk bisa menyelesaikan MBA kalian. Nah, kita masuk ke profile lecturer kami. Mungkin bisa dibantu jelaskan oleh Miss Hana untuk profile lecturernya. Oke, masuk ke bagian profile lecturers. Ini pertama ada Miss Satyana. Jadi Miss Satyana ini adalah Business Management Program Coordinator sekaligus Academic Lead atau Principal di Raffles. Nah, selanjutnya ada juga Dr. Ali. Dr. Ali ini adalah Business Management Program profesor di kampus kami. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ngambil bisnis akan banyak bertemu dengan Dr. Ali. Nah, Dr. Ali ini juga sudah mempublish beberapa buku. Teman-teman bisa lihat ada list buku-buku yang sudah dipublish oleh Dr. Ali. Di sebelah kiri ini adalah buku-buku terbaru yang dipublish oleh Dr. Ali. Nah, selanjutnya juga bagian fashion department ada Mr. Ivan. Mr. Ivan ini juga adalah lulusan dari fashion design di Raffles, Singapura, yang juga sudah memiliki beberapa awards. Teman-teman bisa lihat ada list awards yang dimenangkan oleh Sir Ivan. Dan selanjutnya
Juga ada Mr. Harvey untuk bagian Fashion Design Lecturer, dan juga adalah lulusan dari Raffles Singapura dan juga Raffles Malaysia, yang juga sudah memenangkan banyak awards. Teman-teman bisa lihat list awards-nya. Yang paling bergengsi adalah pemenang dari Harper's Bazaar, Asia's New Generation Fashion Designer 2013. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Raffles. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau daftar kerja atau mau magang, biasanya akan diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Raffles ini. Selanjutnya adalah mengenai kontak person yang bisa teman-teman kontak lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp atau yang scan QR code yang sudah tertera di layar teman-teman masing-masing, nanti langsung akan menuju ke WhatsApp kami masing-masing. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kontak lebih details, mau tanya-tanya lebih details, mau konsultasi, Raffles menyediakan sesi free consultation dengan lecturer kami. Jadi teman-teman nanti bisa book jadwal untuk konsultasi lebih lanjut, private consultation dengan lecturer kami. Kalau misalkan mau tahu details mengenai Raffles, misalnya tentang kegiatan students ataupun portofolio students, teman-teman bisa langsung cek di website ataupun Instagram kami, karena kami cukup aktif dalam mengupdate website dan juga Instagram. Untuk website ada di www.travels-indonesia.com. Untuk Instagram ada di @travelsjakarta. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk bertanya. Ya, aku juga izin untuk share kontak number ya untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat untuk save-nya. Di situ di kolom chat udah aku share untuk kontak number dari aku dan juga Miss Hana. Dan juga ada untuk Instagram kita, Twitter kami, atau website kami, dan juga YouTube kami di kolom chat. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Atau kalau belum ada pertanyaan, kita bisa sharing dulu ya untuk proses admission di Raffles. Jadi untuk proses admission di Raffles juga kami sangat mudah teman-teman. Yaitu di sini kami hanya memerlukan nilai rapor kalian di minimal 2 semester terakhir. Lalu kita juga ada tes masuk. Kalau untuk tes masuknya kita gampang, yaitu hanya melalui English Placement Test aja gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin pernah mengambil IELTS ataupun TOEFL, nanti bisa disertakan dengan minimal kalau IELTS itu 5.5 dan untuk TOEFL-nya untuk paper base-nya tuh 525 seperti itu. Dan kita juga menawarkan scholarship nih teman-teman. Kita juga menawarkan limited scholarship untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin untuk syarat scholarship bisa dijelaskan oleh Miss Hana. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh interupsi di kolom chat ya. Oke, jadi untuk scholarship, kami buka pendaftaran scholarship bagi 5 orang di setiap sekolah, 5 student di setiap sekolah. Syaratnya cukup mudah, teman-teman bisa menggunakan 2 jalur, antara jalur akademik ataupun jalur non-akademik. Untuk jalur non-akademik itu kalian bisa menggunakan nilai raport, minimal rata-ratanya adalah 80. Untuk jalur non-akademik bisa menggunakan portofolio atau motivational letter. Untuk portofolio itu adalah untuk anak-anak yang tertarik untuk mengambil jurusan desain, kalian bisa menyertakan 2 gambar hand drawing terkait jurusan yang kalian mau ambil plus keterangannya. Jadi terkait gambar itu keterangannya seperti apa, dan selanjutnya untuk anak-anak di luar jurusan desain bisa menggunakan motivational letter, isinya minimal 1 halaman atau 500 kata dalam bahasa Inggris, menjelaskan kenapa tertarik untuk kuliah di Raffles, kenapa tertarik ambil jurusan tersebut, dan kedepannya akan melakukan apa. Nah, setelah kalian melengkapi dokumen-dokumen persyaratan, kalian juga akan melakukan pengisian application form untuk scholarship application form, dan juga akan melewati tahapan wawancara dengan akademik timnya di Raffles. Setelah itu nanti akan diumumkan hasilnya seperti apa. Jadi untuk syarat sendiri cukup mudah dengan menggunakan nilai raport ataupun portofolio dan motivational letter. Seperti itu. Ya, benar sekali seperti yang dipaparkan oleh Miss Hana ya. Jadi gampang banget untuk mencoba scholarship-nya. Dan teman-teman boleh share kontak Miss Hana ataupun kontak aku yang udah aku share di kolom chat. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Boleh langsung open mic atau mungkin kalau mau direct message pun juga boleh. Apakah ada pertanyaan? Oke, teman-teman boleh bertanya ya. Oke, di sini kita juga sudah bergabung dengan Miss Tatiana. Sudah terdengar sebentar ya. Halo Miss. Halo Miss.
Yes, hello. Ya, halo Miss. Ya, jadi Miss Tatian ini beliau adalah prinsipal dari Raffles sekaligus lecturer untuk bisnis program dan juga perhotelan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ya. Nah sebelum itu mungkin kita bisa berbincang-bincang dulu dengan Miss Tatiana. Miss, could you please give us a brief explanation about the business program in Raffles? Yes, okay, good afternoon. First of all, good afternoon, everyone. Thank you for your time and attention. So I would like just briefly explain about our business administration program. So what we offer here at Raffles Jakarta is a Bachelor of Business Administration as well as Master of Business Administration. So, but for you, like starting from, passing from the school, from your high school to Raffles, so that would be Bachelor of Business Administration. So our program is the duration of our program is 2 years and 9 months, so which is even less than 3 years to get your bachelor degree, which is, as I would say, great advantage in terms of time, and plus that Ms. Sharon has mentioned before that we offer an international degree, which is accredited by International Association of institutes. So our program is divided like into 3 levels. So the first level, it would be as we run on terms. So it means one term would be 11 weeks or 2.5 months. So the first 6 months, okay, so you will learn like very basic of business studies, which would be like the basics of marketing principles of business statistics, accounting, fundamentals of management. So just very, very basic, just for you to understand the major concepts and the very general concepts before actually moving on to a specialized course. So for after 6 months, for another 1.5 years, so you actually the program is designed to be more specific and specialized on entrepreneurship. So so the program actually furnishes the students with the knowledge and skills on how to set up your own business, how to find, for example, how to analyze market, where to find these opportunities, if you want to sell any goods or provide any services. So, and as we have already noticed, it's been like for more than, I think, about like 10 years, I guess, that we notice that usually businesses nowadays, they move from a traditional form of business activity of doing business more on e-commerce. So our program, besides just the main techniques and methods of becoming an entrepreneur, how to set up your company, how to make your company to survive, how to expand your company, where to find the finances for the company. So it's also like on the way of doing business, which is e-commerce. So, and very important subjects that we have for our program, that would be digital marketing, it would be business innovations, that would be business portfolio, so where you will learn besides on how to create your business plan, how to create a marketing plan, it's basically how to present your business. So it's more on visualization aids. If you, for example, looking for some investors, yes, so it would be what is the proper way to present your business, to explain about your business, nature of your business, what are your for example, what is your forecast, what would be your vision, mission. So and the last 1 year, that would be more concentrated on a bachelor degree, which is same of the business, different areas of business, but it is more detailed, more in depth.
there would be more on concentrated more on strategy, on strategic marketing, on strategic management, on managerial accounting, on managerial finance, risk management, quality control, leadership. So there would be more concentrated, like for so the material would be more to a top senior managerial level of employees, or like for CEOs. So, and at the end of the bachelor administration program, it is a compulsory actually to have industrial attachment, which is in Indonesian understanding would be as magang. Yes, so where the students placed into the companies, and Ms. Sharon has mentioned before, like some of our business partners, where actually our students do have their internship, and from the years of I mean, working with Raffles, and what I would say, what I would analyze, and as a conclusion, I would say that most companies that would hire, place our students for the internship, they would prepare them actually as a potential employee. So later on, when their internship period is over and they complete their studies, so companies usually they would employ them, like the students would continue working for those companies. Of course, it depends on the on the goals and objective of the student. What do they want, their dream actually, what do they want to do in the future of the completion of their studies. Some would still stay and work in those companies. Some would just after getting some working experience, would continue and helping their parents' business, or they would create their own business. So we do have like in this three like ways where actually our students pursue, after completion their studies. So I would also like to mention that we do have, it's a very strong program where actually students get very strong foundation in terms of knowledge and skills, as well as most of our assignments, like those projects that students actually work on, this would be like a simulation of, some business situations. How would, for example, a manager or director of that company would, behave, what kind of decisions must be made, in order, for example, to boost your business, or to, for example, to bring more awareness of consumers towards your goods or services. So it is besides, of course, business is a theory, but besides that, we do try our students to provide with some projects like simulation. So it's not like a very real, like they do it in real life, but it is simulation, so which is like in the real life. And the very important thing is that we do have international academic team, which has quite a strong, basis on working experience, industrial experience, working for other companies, big companies, who can share their experience, how actually businesses work in real life. So I guess this is like very brief. If anyone has questions, please ask. I'm here to answer your questions. Okay, thank you so much, Ms. Tatiana, for your explanation. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih terkait bisnis yang sudah disampaikan oleh Ms. Tatiana. Apakah ada pertanyaan? Kalau mungkin teman-teman ingin bertanya via chat atau direct message aja ke Miss Hana ataupun ke aku juga dipersilahkan ya. Ada yang bertanya?
Please don't be shy. Iya. If you shy to ask, you can just chat in our chat box. Iya, benar. Mungkin If it is not, even if it is not regarding business, so any other questions that actually interest you. So again, I just would like to mention what is the advantage actually of our a program is that according to, it depends on the country, right? So if according to Indonesian government Ministry of Education policy, in order for students to get a bachelor degree, so that it is a must to complete in national universities, must to complete 4 years. So in this case, for example, as for business, I mentioned before that it takes only 2 years and 9 months, so which is much less than you know than, for example, the national curriculum. So, and another thing that we do have international degree which is accredited. So I would say even there are some alumni, besides some of them, most of them actually, they would prefer to follow their parents. They would do their own business, even though it is like small coffee shop, or some would go for the social entrepreneurship where they would help like poor people, or those women, for example, from poor families on, for example, how to, they would teach also them like those business ideas, how to implement it in real life, so it will give some income to those families, to survive. And especially during pandemic, online business, it would be, it is like, I mean, this is the only this is the only way actually of doing business, because we can see we are in lockdown, and then it releases just slowly, and then again something happens. So it is very unpredicted. We don't know what future holds actually, but definitely having your own business, and being an entrepreneur, and think of outside the box, this is very important, especially in the present situation. Iya, benar. Seperti yang telah disampaikan oleh Miss Hana ya, Miss Tatiana, sorry, untuk keunggulan dari bisnis kami. Tadi memang yang pertama sudah disampaikan juga bahwa kami ini adalah berstandar internasional, jadi teman-teman akan dipersiapkan untuk bisa menjadi praktisi bisnis di level global, dan juga di mana teman-teman juga akan diajarkan mengenai bisnis digital juga, apalagi di era sekarang dan juga era kedepannya, di era globalisasi itu sangat dibutuhkan sekali. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Waktu kita sisa berapa menit lagi, Bapak Ibu? 3 menit lagi ya. Halo, Miss. Iya, halo. I would like to ask a question about reference universities. How come you can guarantee us to make our children to go to become entrepreneur or become success like that? Thank you. Pardon me, Sharon, can you I did not really the voice was breaking. What is the main? I mean, if our daughter or our son to go to reference university, how can you assure us to make our children become good entrepreneur? Okay. All right. Yeah. Okay. I understood the question. So we can't assure, that, for example, your child, either it is daughter or son, to be a good entrepreneur, because it must be also from inside, right? So it must be the goal and the dream of the person. The only what I try to explain, that we
provide a strong foundation in terms of knowledge and skills to to implement it while setting up a business, to furnish the students with it's like playing chess, right, with the strategy to see where it is, how actually, so all the tricks, all the techniques on how to analyze the market, what businesses are, for example, now that are going down, and where is the opportunity, how to find the opportunity. But like I can't, for example, assure you, so if you go to Raffles, for example, that for example, your daughter or your son would for sure 100% be a good, for example, entrepreneur. We furnish with the knowledge and skills, but later on, it's sometimes what they say, it must be in blood. Some are, some they have this, inside of being entrepreneur, and they just need this foundation, they just need this knowledge and skills to know more about that. But as to really to assure you, I think it is also very important, it would come from the person itself. And definitely what is from our, we do try to teach students not only the theory, whatever, but then the way how to think. So that we do, we do put a lot of efforts actually into that. But whatever is going to be in the future, it also depends a lot on the person. Oke, Thank baik. thank you for your explanations. Baik, semoga terjawab ya pertanyaannya, Bapak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman, atau mungkin ada orang tua murid juga yang bergabung, boleh bertanya juga. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin selamat siang semuanya. Kenalkan saya Effendi, rekannya dari Raffles juga, Miss Tatiana. Mungkin untuk waktu yang mungkin sudah terbatas, izinkan saya mungkin untuk bisa rekap aja apa yang telah disampaikan pemaparan oleh tim Raffles tadi, dan juga mungkin pertanyaan dari Bapak tadi ya, itu memang sangat bagus sekali Bapak, kami apresiasi banget untuk ini, dan mudah-mudahan dijawab dengan baik oleh Miss Tatiana tadi, bahwa memang program Raffles itu sangat menekankan tentang keahlian Bapak, ya, soft skill kami itu boleh dikatakan sangat perlu sekali dan diperlukan oleh industri. Nah, ini yang perlu ini. Jadi ada dua pilihan untuk adik-adik yang nantinya menyelesaikan program Raffles apapun ya, apapun. Bukan hanya bisnis program, tetapi semua akan dipersiapkan bisa masuk transisi ke industri dengan sangat nyaman. Karena adik-adik juga menjelang akhir tahun ada project ya yang dilakukan, juga ada industrial attachment di mana di dalamnya ada unsur internship atau magang yang wajib dilakukan. Nah, ini bisa mengasah kemampuan setiap individu, setiap student Raffles untuk benar-benar transisi ke industri dengan baik. Itu yang di jalur profesional. Kedua, Raffles telah memikirkan selama 31 tahun bagaimana menyiapkan entrepreneur di bidangnya masing-masing. Jadi telah ada komponen yang secara sistematis diajarkan selama proses belajar, selama proses training, sehingga adik-adik mengembangkan semua skill yang diperlukan untuk entrepreneur nantinya. Itu pilihan ya Bapak atau Ibu. Nah, itu adalah pilihan. Adik-adik tidak harus bilang, oh nanti saya jadi entrepreneur Kak, gitu. Mungkin ada yang nggak begitu comfortable ya, ada yang saya pengen berkarir menjadi GM, jadi apa. Itu sangat mungkin. Jadi ada dua pilihan buat adik. Tapi buat adik-adik yang nantinya telah siap dan mempunyai momen, opportunity, dan pengen mengambil opportunity itu berbisnis, adik telah disiapkan selama training ini. Seperti sampaikan Miss Tatiana, telah ada program dirancang, telah ada pelatihan, assessment, ya baik individu maupun grup, sehingga adik-adik terlatih, ya baik soft skill-nya, communication skill-nya juga ada, ya presentation skill-nya juga ada, business foundation-nya sudah lengkap diberikan tentang metode, sistematis approach maupun cara-cara berbisnis. Nah, cara berbisnis diajarkan lengkap dengan harapan
buat adik-adik yang tadinya bermaksud berbisnis dan telah siap untuk berbisnis, mempunyai fondasi yang telah ada, tinggal dibangun aja ya. Jadi adik-adik tidak start dengan zero, itu intinya ya. Jadi banyak komponen memang dalam keberhasilan bisnis, tetapi mempunyai dasar yang kuat, foundation yang kuat, mempunyai elemen dasar berbisnis yang formal, adik dan terstruktur, adik-adik tentunya sukses rate-nya lebih tinggi. Ya, mungkin itu yang mau saya tambahkan juga yang telah melengkapi penjelasan dari Miss Tatiana aja ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan juga bisa memberikan adik-adik stimulasi untuk bisa bergabung di Raffles karena program Raffles memang sangat kuat di situ ya untuk programnya. Dan juga mungkin adik-adik bisa pertimbangkan durasi kuliah yang memang sangat kompak dan dinamis sehingga adik-adik bisa memulai karir lebih cepat dari angkatannya sampai 2 tahun bisa ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulasi dan ada tadi program scholarship yang dilengkapin tadi sudah Kak Hana, Kak Sharon, bagus sekali. Nah, mudah-mudahan ini sangat membantu, ambillah kesempatan ini. Hubungin Kak Hana atau Kak Sharon setelah sesi ini, cukup dengan WhatsApp aja, sebutkan nama sekolahnya ya, Penabur Bandar Lampung dan nama aja ya. Adik-adik 12 kita tunggu enrollment di bulan Juli 2022 ya. Ada pertanyaan boleh, kita undang sesi informasi individu per adik. Miss Tatiana juga sangat membantu, Tatiana juga akan bisa fasilitasi untuk semua program. Selain beliau adalah memang program koordinator untuk bidang ini, dia juga adalah prinsipal untuk Raffles Jakarta. Mudah-mudahan bisa informasi ini bisa membantu adik-adik dalam pemilihan prodinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Effendi, terima kasih, thank you Miss Hana dan Miss Tatiana. Mungkin aku bisa langsung sampaikan closing statement ya Bapak Ibu, karena sudah waktu juga sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan Raffles untuk kesempatan kita mengisi virtual edu fair kali ini, dan juga untuk Bapak Ibu guru, serta orang tua yang hadir, dan juga murid-murid yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga telah menyediakan waktu kalian. Semoga presentasi yang kami sampaikan bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mau ngambil jurusan apa, bisa menjadi referensi kalian ke depannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kembali kepada Bapak Saud ya. Ya, oke, thank you Miss Sharon, Miss Hana, Mr. Effendi Halim, and Miss Tatiana. Tapi ini sebelum ditutup, ya Miss ya, minta waktu sebentar, karena kan jurinya nanti harus tetap dari Raffles sendiri. Oke anak-anak, ada 2 pertanyaan poin nih untuk door prize kita. Yang pertama adalah ada berapa, diralat. Ada 3 Fashion Week yang biasanya dijalani oleh tim mahasiswa Raffles. Apa aja? Siapa yang bisa jawab silahkan. Ada yang tahu nggak nih? Okay, is it for us? No, for the student. For the student. For the students. Okay. Oke, Brian. Jawabnya via audio dong. Oke, Brian udah benar. Fashion Week Paris, benar nggak itu, Miss Sharon? Ya, benar. Salah satunya adalah Fashion Week Paris. Jason salah, Jason tetot. Teresia juga salah, tetot. Ayo 2 lagi. Teresa juga salah. Ketahuan gak nyimak. Oke. Ya, Brian karena benar ya, jadi. Oke, mana lagi? Coba diingat-ingat cabang Raffles ada di mana aja gitu. Ankara Fashion Week. Ankara itu apa ya? Nama ibu kota Turki, Kak Hana. Maksudnya Ankara itu apa ya? Di Raffles nggak ada Ankara. Ankara itu nama ibu kota Turki. Raffles nggak ada cabang di Turki juga nih. Fashion Week Singapura. Disampaikan mungkin kita kasihin ya. Salah satunya ada
Regional Fashion Week sama 2 International Fashion Week. Bisa disebutkan mungkin tadi sudah disampaikan di awal. Oke, Brian lagi. Jakarta Fashion Week. Oke, benar. Oke. Karena Brian udah dapet, jadi ini tinggal di Jason ya. Jason, iya. Satu lagi. Itu kota mode terkenal itu. Iya benar. Satu lagi yang paling terkenal. Depannya M. Banyak yang mau masuk fashion ini nanti nih soalnya. Melbourne. Oke, salah, Tetot. Eropa keywordnya ya, adik-adik dikasih Milan, nah langsung itu deh dia. ya kalau dijawab. Betul, Oke. Victoria. Boleh Victoria. nanti disponsorin oleh penabur Bandar Lampung untuk ke Milan Fashion Week ya, adik kita. Oke, adik-adik, fashion karirnya super besar. Mudah-mudahan nih Pak, kita bisa melihat adik-adik muncul dari penabur Bandar Lampung menjadi future fashion designer Indonesia yang bisa go internasional. Ya, sangat mungkin adik-adik. Nah, ini adik-adik dari Lampung ini pasti banyak sekali bakat-bakat yang hebat nih Pak, biasanya ya Pak ya. Nah, kita tunggu aja nih adik-adik bisa hubungin Kak Sharon maupun Kak Hana untuk prodi yang dipilih ya. Ivan juga kalau mau ya, Ivan yang tadi menjawab ya, mau fashion pun boleh. Mau fashion marketing boleh, Anda punya merek tanpa harus rancang ya. Iya dong, bisnisnya aja. Fashion marketing itu kan sebenarnya bisnisnya aja. Mau apa Ivan? Bisnis. Ikut Miss Tatiana ya, bisnis administration ya. Iya, kalau nggak mau yang merancang ya bisnis dong. Oke, tenang Pak. Pertanyaan kedua apa nih Pak? Oke, yang pertanyaan keduanya ini lebih simpel nih. Oh gitu. Sebutkan 2 negara di mana Raffles ada. Wah, gampang banget ini. Udah benar langsung. Waduh, Revin. Revin sama siapa nih yang kedua nih? Mita ya? Revin, benar. Selamat. Ya. Oke. Thank you kalau gitu kita udah dapat nama pemenangnya. Thank you juga buat Raffles sudah share informasinya dan juga untuk mendukung nama para siswa kami. Thank you buat share-nya. For the last word, today we meet with Raffles University. In the future, let Raffles lead your career path. Oke, thank you. Thank you ya. God bless you all. Pak, penutup bonus ya untuk adik-adik kelas 12 yang mendaftar bulan Juli 2022. Semua programnya saya tawarkan hari ini terbatas, sangat terbatas. Hanya 7. Atau mau tambahin Kak Hana mungkin jadi berapa hari? 14 hari boleh deh Pak. 14 hari, aduh spesial banget, baik hati Kak Hana ini. Ayo, saya kasih 14 hari free untuk application fee yang nilainya 10 juta loh Pak. Bapak kan udah nanya pertanyaan, adik-adik kayaknya semangat sekali. Nah buat adik-adik semua, mau psikologi, bisnis, desain, apapun interior yang semua berbasis skill internasional. Ayo adik-adik jangan buang waktu ya. Saya kasih free application fee dalam 14 hari. Syaratnya harus hubungin dong Kak Hana, Kak Sharon dulu. Kita kan biar nggak tercampur ya sama adik-adik dari sekolah lain. Ini spesial banget untuk penabur Bandar Lampung saja. 14 hari dari hari ini. Ya, ayo Ivan, cepat daftar ya. Bisnis ditunggu Miss Tatiana. Oke, 14 hari ya Pak. 14 hari Pak, sudah dilebihin loh sama Kak Hana karena mereka ini antusiasnya tinggi melihat adik-adik. Jadi kita apresiasi nih ya untuk bisa segera mendaftar hanya dalam 14 hari saja. Manfaatkan momen ini cuma ada di Raffles Jakarta. 10 negara lain tidak akan ikut, hanya Raffles Jakarta saja ya. Ayo adik-adik, kita berangkat ke Jakarta sama-sama, kita bangun kembali. Misalnya kembali lagi ke Lampung, Anda sudah siap, lebih dari siap untuk bangun nih Lampung. Ciptakan lapangan kerja juga udah lebih dari siap nih. Bonusnya banyak sekali menunggu. Ya, momennya terbatas. Ayo adik-adik, ditunggu WhatsApp-nya. Makasih ya Bapak dan Ibu dan adik-adik semua.
Salam sehat, Tuhan berkati semua. Iya Pak, sama-sama. Oke, ini akhir dari acara kita siang ini, sesi ini. Thank you for everyone. Please stay healthy. See you in next session. Thank you, Miss Sharon, Miss Tatiana, Mr. Effendi, and Miss Hannah. See you next occasion. Bye. Bye Thank semua. you semuanya. Bye. Ya, stay healthy. Boleh istirahat sampai 12-15 menit, guys. Silakan. Semangat, guys. Keluar dulu boleh. Iya, semangat. Nanti ketemu sama Bu Heni 12.15. Siap, sampai jumpa. Bye. Mita ada di sini nggak ya? Teresa Paramita. Kenapa, Pak? Teresa Paramita ada di sini nggak?
Ibu Snovi yang cantik. Sudah bisa dimulai ya? Masih 5 menit lagi, Bu Hen. Bolehkah izin untuk share? Nggak boleh lah, Oh, nggak boleh ya. Sudah, baiklah kalau begitu. bayar dulu. Kita masih nunggu anak-anak untuk kumpul lagi ya, 5 menit lagi ya. Kita 5 menit lagi ya, Bu Hen ya. Siap. Siang Bu Eni, selamat siang Bu Novi. Siang Pak Heri, apa kabar Pak? Ya, saya masuk lebih awal ya Bu ya, Siap Pak. sambil mungkin preparation.